Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman semuanya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan mengenai transaksi mingguan kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Rehan Mayra Dinata sebagai moderator dari kelompok 6 bersama rekan-rekan saya ada Muhammad Fauzi dan juga Rifan Ramadan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan laporan transaksi mingguan kami pada minggu ke-12 dan juga ke-13. Mungkin langsung saja masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Muhammad Fauzi. Kepada Fauzi dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama saya akan menjelaskan analisis kondisi pasar pada minggu ini. Indeks harga saham gabungan ya atau IHSG ditutup menguat ke 8.406,57 rupiah. Usai Bank Indonesia kembali menahan BI rate di level 4,75% pada Rabu 19 November 2025. Seiring keputusan tersebut, sejumlah saham Big Cap seperti AMN, BMRI, BBCA, dan TLKM kompak membukukan kenaikan. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, IHSG ditutup terapresiasi sebesar 0,53% atau 44,65 poin menuju 8.406,57 rupiah. Indeks komposit hari ini dibuka pada level 8.384,36 rupiah dan sempat menyentuh posisi tertingginya di level 8.426,63 rupiah. Tercatat sebanyak 335 saham naik, 285 saham turun, dan 191 saham stagnan. Sementara itu, kapitalisasi pasar alias market cap mencapai 15,375 triliun rupiah. Laju IHSG didorong kenaikan sejumlah saham big cap seperti PT Unilever Indonesia Terbuka sebesar 2,79%, sementara saham PT Aman Mineral Internasional Terbuka naik 2,78%. Selanjutnya, saham PT Bank Mandiri terbuka menguat sebesar 1,25%. Saham PT Bank Sentral Asia Terbuka naik 0,89%. Sementara saham PT Telkom Indonesia tumbuh 0,83%. Sebaliknya, saham PT Chandra Asri Pasifik turun sebesar 4% dan saham PT Pantai Indah Kapuk 2 mencatatkan penurunan sebesar 1,58%. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fauzi. Materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri mengenai transaksi beli kami. Jadi pada minggu ini kami membeli dua saham. Yang pertama ada PT Bumi Resource Tbk atau Bumi. Itu pada hari Jumat tanggal 14 November tahun 2025 pukul 9:28 waktu Indonesia Barat. Jumlah lotnya satu dan harga belinya di harga 22.600. Alasan kami membeli saham ini karena saham ini tercatat sebagai salah satu top gainer dan top trending di Beyonce. Selain itu, dari berita yang kami baca, banyak investor asing yang membeli saham ini. Kondisi ini membuat kami tertarik untuk membelinya. Lalu saham kedua ada PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Terbuka atau PJHB yang kami beli pada tanggal 14 November 2025 pukul 9:31 waktu Indonesia Barat dengan jumlah lot satu dan harga belinya 87.500. Alasan kami membeli saham ini karena fokus PJHB pada logistik maritim di Indonesia Timur membuka peluang pertumbuhan pendapatan yang signifikan karena wilayah ini sedang mengalami perkembangan ekonomi dan peningkatan aktivitas distribusi barang yang pesat. Selain itu, ekspansi armada yang dilakukan PJHB dengan membangun tiga kapal baru akan berdampak pada peningkatan kapasitas operasionalnya, melayani lebih banyak pelanggan, dan mengangkat volume barang yang lebih besar. Hal ini berpotensi mendorong kenaikan pendapatan dan laba perusahaan, sekaligus meningkatkan nilai saham di pasar. Oleh karena itu, saham PJAB ini dinilai menarik untuk dibeli dengan harapan memperoleh keuntungan dan potensi kenaikan harga di masa yang akan datang. Next. Selanjutnya yaitu ada transaksi jual pada minggu ini, yaitu kami menjual dua saham tadi. Yang pertama PT Bumi Resource Terbuka atau Bumi, itu kami jual pada hari Selasa 18 November 2025 pada pukul 15:10 waktu Indonesia Barat. Jumlah lotnya satu dan harga jualnya 21.800.
Penjualan saham Bumi ini dilakukan karena harga saham mengalami penurunan, sehingga keputusan menjual diambil untuk menghindari potensi kerugian yang lebih besar. Untuk saham ini kami mengalami persentase eh, capital loss sebesar minus 3,54%. Lalu yang kedua itu ada PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Terbuka atau PJHB yang kami jual pada Selasa 18 November 2025 pukul 15:13 waktu Indonesia Barat dengan jumlah lot yang satu dengan harga jualnya yaitu 62.500. Penjualan saham PJHB ini dilakukan karena harga saham terus mengalami penurunan. Awalnya, ketika harga masih berada di level 73.500, keputusan untuk menjual sebenarnya sudah diambil dan bahkan order sudah sempat di booking. Namun transaksi tersebut di reject sehingga penjualan tidak bisa terlaksana. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar, akhirnya saham ini bisa dijual pada saat harganya menyentuh 62.500. Meskipun harga jual tersebut jauh lebih rendah dibandingkan rencana awal, setidaknya saham ini tidak terlalu jatuh jauh harganya. Untuk persentase kapitalnya itu kami capital loss sebesar minus 28,57%. Next. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rifan. Kepada Rifan disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk daftar portofolio kami yaitu pada saham PJHB, yaitu dengan harga saat ini 62.500, yaitu mengalami penurunan sebesar 28,57% atau Rp25.000, di mana untuk harga awal pembelian yaitu Rp875 per lembar, dan saat ini harga pasarnya yaitu Rp625 per lembar dengan jumlah lot sebanyak satu. Kemudian untuk daftar saham kami dari awal sampai sekarang yaitu dengan total 13 saham, di mana untuk minggu lalu yaitu terdapat saham Glosco maaf, terdapat saham Costco Plantation Tbk yang dibeli pada Jumat 31 Oktober 2025 dan dijual pada Rabu 5 November 2025 dengan nilai belinya yaitu 29.200 dan harga jualnya yaitu 27.200. Kemudian juga terdapat HM Sampurna Tbk yang dibeli pada Jumat 31 Oktober 2025 dan dijual pada Rabu 5 November 2025 dengan nilai belinya 88.000 dan nilai jualnya 89.000. Dan saham terbaru saat ini yaitu PT Bumi Resort Tbk yang dibeli pada Jumat 14 November 2025 dan dijual pada Selasa 18 November 2025 dengan nilai belinya yaitu 22.600 dan nilai jualnya 21.800. Dan saham terakhir yaitu PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk yang dibeli pada Jumat 14 November 2025 dan dijual pada Selasa 18 November 2025 dengan nilai belinya 87.500 dan nilai jualnya 62.500. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rifan. Next. Berikut ada daftar referensi yang kami gunakan untuk penyusunan laporan ini. Next. Dan ini adalah dokumentasi kelompok kami. Next. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang telah memperhatikan, dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata pada saat penyampaian tadi. Akhir kata dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.